mencari tempat yang seperti itu untuk jamaah akhwat agak sulit. Yang bisa adalah buat laki-laki di tempat yang sudah saya, eee, jadikan tempat iktikaf selama 2 tahun terakhir, yaitu di 2018 dan di 2019, begitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, para calon jamaah umroh akhir Ramadan, semoga Allah memudahkan umroh kita semua. Setelah tadi kita berbicara 2 circumstances yang paling utama, yaitu soal perpetaan yang ada di Masjidil Haram, dan yang kedua adalah posisi-posisi alternatif untuk kita beriktikaf, ditinjau dari sisi kondisi panas, dingin, dan angin, dan juga jarak, serta kemungkinan untuk kita bisa iktikaf rombongan bersama teman-teman kita satu kloter. Maka pada sesi yang berikutnya kita akan bicara tentang waktu. Manajemen waktu itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang akan melakukan umroh di akhir Ramadan. Jangankan untuk umroh akhir Ramadan, untuk umroh reguler saja manajemen waktu itu sangat krusial. Ya, karena kalau tidak maka habislah waktu kita 9 hari, 10 hari, atau 18 hari yang tidak terasa, tiba-tiba udah mau pulang sementara pahalanya belum maksimal. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, eee, kalau di Masjidil Haram selama kita bulan Ramadan, manajemennya secara umum seperti ini. Kita mulai dari buka puasa saja ya, karena lebih mudah. Buka puasa 18.30. Setelah itu kita sholat maghrib, sholat maghrib, terus makan malam. Makan malam ini entah ada yang mungkin pulang ke hotel, misalnya karena hotelnya menyediakan tempat untuk makan. Yang kedua adalah di dalam masjid, karena dia sudah bawa makanan sendiri. By the way, bisakah kita bawa makanan ke dalam masjid? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Kasih tahu nggak ya? Udah, insya Allah nanti teman-teman akan tahu sendiri pada akhirnya. Ya. Kemudian jam 21, berarti berapa jam tuh ya? Dari pertama kita buka. Jam 21 itu biasanya mulai sholat Isya. Dan ini secara berantai langsung ba'diyah, langsung tarawihnya, sampai tarawih sebanyak 20 rakaat. Nanti kalau saya tidak salah ingat ya, itu akan selesai kira-kira di jam 00.30. 00.30. Lalu ada istirahat kurang lebih 1 jam. 1 jam istirahat. Ini orang kadang makan, kadang tidur, kadang ngobrol dan lain-lain. Lalu setelah 1 jam istirahat, kita akan mulai lagi 01.30 ya, atau mungkin jam 2-nya. Nah, saya tidak terlalu ingat karena ini saya bikin video setelah kita pandemi 2 tahun. Jadi saya tidak terlalu ingat pasti. Kita akan melanjutkan sholat malam sebanyak 13 rakaat. Ya, lanjutannya yang tadi. Dari 20 ditambah 10 ditambah witir 3, jadinya 13. Totalnya 33. Dan ini akan berlangsung sampai dengan kalau saya tidak salah jam 3. Nanti dari jam 3 kita akan sahur sampai jam 4. Ini sahur. Setelah sahur, kemudian jam 4 sholat subuh. Lanjut ke subuh. Ada yang pulang ke hotel, ada yang menetap di masjid. Kalau di hotel ngapain? Ada yang lanjut tidur, ada yang mencuci, ada yang ngurus barang-barang dan lain-lain. Nanti ada pilihan. Sebagian orang itu akan datang di waktu zuhur. Ada lagi kalau ibu-ibu mungkin zuhur sampai asar itu semuanya di hotel. Ya, kalau laki-laki zuhur dan asarnya di masjid. Sedangkan ibu-ibu sebagiannya itu ada yang zuhur asarnya itu di hotel. Nanti mereka jelang maghrib baru ke masjid.
Adapun saya 2018 dan 2019, saya dengan rombongan selalu jalan meninggalkan hotel itu kurang lebih jam 10 pagi. Kami sudah booking tempat di tempat iktikaf kami. Karena kalau kami datangnya zuhur, tempat kami bakal diambil. Ya. Supaya tidak diambil, kami datang jam 10. Ini sudah pasang sajadah-sajadah kami nih. Misalnya kami ber-20 sekian, kami udah pasang sajadah-sajadah ini. Kalau yang datang misalnya cuman 10 orang, sementara jamaahnya itu 26 orang. Padahal ada yang masih tidur di hotel, ada yang masih mencuci. Maka ditugaskan 10 orang ini untuk tidur secara melintang gitu. Kayak gini. Ini tidur melintang-lintang gini. Jangan tidur lurus supaya menjaga sajadah-sajadah kami dan tempat ini tidak diambil orang. Ya, dan tentunya yang lagi mencuci dan tidur di hotel itu tidak boleh juga kebablasan sampai zuhur. Mereka jam 10.30, paling banter jam 11 itu sudah harus bermunculan juga. Melanjutkan tidur di sini. Kalau enggak nanti kita kehabisan tempat, begitu. Ya, ini yang jadi masalah nanti ibu-ibu. Ibu-ibu ini bagaimana? Ya, datang jam berapa? Pulang jam berapa? Iktikaf di mana? Kemudian intinya kondisinya mungkin tidak seperti kondisi laki-laki. Adapun istri saya kebiasaannya ya bisa rombongan tapi dengan jarak yang agak jauh plus begitu ya, yaitu ke mezanin. Mezanin. Ada juga kadang-kadang dia berpikir untuk ibu-ibu yang tua-tua perlu mungkin ditemani di halaman saja. Ya, karena di halaman mungkin lebih dekat untuk pulang balik ke hotel gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, satu lagi. Teman-teman harus pahami kalau ini waktu sholat. Waktu sholat. Teman-teman tidak bisa memberlakukan manajemen waktu sholat sebagaimana waktu di Indonesia. Di mana teman-teman baru akan wudhu 10 menit sebelum waktu sholat. Ini fatal. Apa fatalnya? Bisa ke WC, tak bisa masuk masjid. Ini hampir bisa dijamin pasti. Kecuali kucing-kucingan agak lari-larian dan trik-trikan sama petugas. Kalau mau lempeng nggak bisa. 10 menit sebelum waktu sholat. Jadi bagaimana kebiasaan? Kebiasaan kami biasanya, ya, kalau kami selesai sholat, kami baru ke WC. Karena kalau ke WC setelah sholat, ini kan memang dibuka nih pintunya. Dan untuk kembali itu mudah, belum ada penjagaan. Jadi bukan sebelum sholat persiapannya. Kami sudah ke WC setelah sholat. Nanti jelang datang waktu sholat berikutnya kami tidak merasa harus buang air kecil. Begitu. Jadi ke WC Jadi ke WC sesudah sholat. Supaya gampang ke WC-nya. Bahkan ini tidak terlalu mengantri. Ngantri itu kan kalau sebelum sholat. Ya. Kalau sesudah sholat, ngantriannya justru sangat minim. Dan sangat mudah untuk masuk ke dalam masjid. Begitu. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, semakin teman-teman mampu untuk memanage waktu selama umroh akhir Ramadan, semakin mudah perjalanan, semakin mudah peribadatan, itikafnya, sholat-sholatnya akan semakin lancar. Perhatikan kapan teman-teman berbuka, kapan kita akan mulai sholat isya. Perhatikan juga yang paling penting adalah waktu ke WC-nya. Begitu. Termasuk hal yang sangat urgent untuk dipahami oleh setiap orang yang umrah akhir Ramadan, selain soal WC, adalah soal wudu. Soal wudu. Misal, teman-teman sudah masuk untuk sholat isya, 4 rakaat. Setelah selesai sholat isya, mau tarawih, atau bahkan di antara 2 tarawih, teman-teman batal wudu. Ini pertanyaannya wudu di mana? Kalau kita kembali ke gambar tadi, ya,
Teman-teman ada posisi misalnya di dalam sini ya, dalam sini, nih. Kalau mau wudu harus keluar, kalau masuk nggak boleh. Bagaimana tuh? Kalau di posisi sini, mau wudu di sebelah sini, ada WC. Atau mau wudu di sebelah sini, ada tempat wudunya. Di sini ada WC juga. Tapi kalau masuk kan nggak bisa langsung. Nah, di sini ada manajemennya teman-teman. Yaitu, bisakah kita wudu di dalam masjid? Wudu dalam masjid. Kalau bagi orang yang muda-muda mungkin, enggak ah, saya mau keluar masjid aja. Untuk yang tua-tua, yang kursi roda, yang pakai tongkat, ya, yang sudah tua bagaimana? Mau keluar masuk. Belum lagi misalnya dia memang tipikal orang yang agak sulit menahan buang angin. Nah, semakin ribet ya. Nah, teman-teman bisa lihat saya punya tips, meskipun ada sebagian yang menentang, tapi saya insya Allah bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dari kiamat untuk membuat video ini. Yaitu wudu dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Cuma kalau di Masjid Nabawi ya nggak terlalu urgent sih. Karena Masjid Nabawi insya Allah agak dekat gitu ya untuk keluar. Sedangkan Masjidil Haram dengan penjagaan yang begitu ketat, ini yang sangat butuh kita kadang-kadang wudu dalam Masjidil Haram. Sekali lagi, mungkin ini ada yang menentang. Mereka mengira, oh ini kok wudu cuman usap-usap. Padahal enggak, ini cuci-cuci. Cuma pakai spray. Spray ini kalau disemprotkan di muka, seolah-olah cuma sekedar usap air. Ya, usap dengan air. Sedangkan kalau pakai gayung atau pakai keran, ini kan nanti terciduk begitu. Ketika dituang seperti ini namanya membasuh. Padahal sebenarnya spray ini bukan disemprot ke anggota tubuh, ke anggota wudhu maksud saya. Tetapi disemprotkan ke tangan, dari tangan lalu dituangkan ke wajah, ke tangan, ke kaki. Diusapkan ke kepala. Sebagaimana orang kalau pakai keran. Cuman airnya untuk dikontrol jumlah yang keluar pakai spray gitu loh. Ya. Ada juga yang mengatakan ini kok wudhu tapi kok nggak kumur-kumur. Begitu. Yang memang ada ikhtilaf para ulama. Wudhu itu kumur-kumur di dalamnya sunnah atau wajib. Memang ada ikhtilaf ulama. Begitu juga ini kaos kakinya kan kaos kaki bukan khuf. Ini kan bukan sepatu kulit atau kaos kaki yang sulit dibuka. Ini kan cuman kaos kaki katun. Ada juga yang mempermasalahkan seperti itu. Ya, jadi video saya judulnya Wudu dalam Masjid dan teman-teman bisa temukan videonya ini di YouTube, Facebook, dan Instagram saya. Nah, sekali lagi yang akan jadi masalah adalah kok nggak kumur-kumur, kemudian kok yang diusap kaos kaki. Kalaupun ada yang paham ini mengusap kaos kaki, mereka mempertanyakan lagi, kok kaos kaki katun, bukan sepatu kulit, bukan kaos kaki yang sulit dibuka. Dan satu lagi, kok di spray, ya, kok diusap-usap. Padahal spray itu hanya sekedar untuk mengontrol jumlah air yang keluar di telapak tangan. Adapun air yang di telapak tangan tetap dituang ke wajah, tangan, dan kaki. Nah, teman-teman kalau memahami tentang apa yang saya bicarakan, teman-teman harus nonton dulu. Lihat dulu videonya seperti apa. Alhamdulillah banyak ustadz-ustadz yang merekomendasikannya. Banyak ustadz-ustadz yang mengatakan ini video hendaknya disebarkan di grup-grup umroh. Terutama yang umroh iktikaf. Ini bagus, ini memudahkan. Banyak yang rekomendasi Alhamdulillah. Meskipun kita juga tidak menafikan ada yang menentang. Dan mungkin sekali lagi teman-teman nonton dulu. Nanti akan paham di manakah letak pertentangannya. Gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah, terakhir sebagai penutup, saya punya vitamin ilmu. Vitamin ilmu haji dan umroh. Teman-teman bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Facebook, bisa lihat di Instagram dalam bentuk video. Ya, video.
Ini sejauh ini sudah ada 30-an, sampai di tahun 2022 ini sudah ada 30-an video. Semakin banyak yang teman-teman simak, semakin banyak yang diterapkan, insya Allah semakin banyak hal-hal yang kita akan dimudahkan, dan semakin banyak hal-hal rumit yang kita bisa pangkas, kita ringkas, kita eliminasi dalam perjalanan kita, supaya semakin lancar. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu dalam mungkin video-video penjelasan umroh akhir Ramadan yang lain. Teman-teman bisa komen pertanyaan atau usul apa saja yang perlu dibahas untuk persiapan umroh-umroh dan haji yang mungkin ingin teman-teman jalankan. Bisa usul dan bertanya di kolom komentar di bawah. Dan kalau ingin bergabung di grup kami untuk akhir Ramadan, silakan WhatsApp atau telepon di 0811 598 4441. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.